Halo, Shalom Alaikum. Alaihim Shalom. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 12 Juli 2023. Mari saudara, pagi hari ini kita kembali mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan kita juga mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita diutus, beritakan kerajaan sorga sudah dekat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 41 ayat 55 sampai dengan 57, dilanjutkan bab 42 ayat 5 sampai dengan 7a, dan dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 24a, serta Injil Matius 10 ayat 1 sampai 7. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam perenungan kemarin saudara, kita telah diingatkan bahwa di luar sana banyak orang yang membutuhkan kasih dan empati kita terhadap apa yang mereka alami saudara. Mereka menjalani hidup ini dengan penuh penderitaan, seakan-akan tak ada harapan, seperti domba yang hidupnya tanpa arah dan tersesat. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Matius 9 ayat 37 sampai dengan 38. Saudara, kita terpilih oleh Tuhan Yesus untuk menggarap tuayan itu saudara. Seperti halnya Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa menjadi muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikian dinyatakan oleh firman Tuhan dalam Injil Matius. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Saudara, dalam perutusan ini kita dipesan oleh Sang Maha Guru kita. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 ayat 5 sampai dengan 6. Jadi, di sini jelas saudara, Yesus memberi tugas kepada kita untuk meraih kembali domba-domba yang hilang, yang tersesat, saudara. Yang hidupnya kembali masuk di dalam kegelapan, masuk ke dalam lumpur dosa, saudara. Bukan mereka yang telah aktif di suatu gereja, lalu kita tarik ke gereja kita menjadi jemaat gereja kita. Itu bukan saudara. Itu namanya mencuri domba saudara. Yang ingin Yesus kan daripada kita raih. Kita raih domba-domba yang hilang, yang masuk ke dalam lumpur dosa saudara. Dan Yesus berpesan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Di sini Yesus menghendaki dari kita dalam perutusan ini harus sungguh-sungguh fokus dalam pelayanan saudara. Tidak melenceng dahulu ke mall atau ke tempat lain. Kita harus fokus pada tujuan utamanya, pergi ke tempat pelayanan kita. Ini tentunya ditunjukkan agar pengutusannya berhasil dengan baik, lebih baik dan sangat-sangat baik. Kalau kita melenceng saudara, maka itu saat kita melakukan pelayanan nanti kita akan gagal fokus. Jadi Yesus menghendaki kita harus fokus saudara. Dan tentunya juga agar hendaknya kita tidak terpengaruh oleh jalan kehidupan orang yang kita layani maupun kehidupan orang berdosa saudara. Dalam perutusan ini pula dengan tegas disampaikan apa yang harus kita lakukan, yaitu Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat.
sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, pahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 7 sampai dengan 8. Di sini jelas sekali saudara. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bergosip. Jangan bergosip. Dan jangan menyalahkan atau menghakimi. Ingat itu saudara. Tapi kita wartakan. Kita wartakan kerajaan sorga sudah dekat. Dan saat kita wartakan kerajaan sudah dekat, maka kita sarankan, bertobatlah. Bertobatlah. Karena kerajaan sorga sudah dekat. Kita sampaikan dengan penuh kasih, penuh empati, dan penuh kerendahan hati. Kita juga diminta oleh Tuhan Yesus untuk mendoakan mereka, menghantarkan mereka yang sakit, yang mengalami persoalan. Kita bawa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, agar kuasa Yesus turun atas mereka, dan mereka dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan kita. Karena kita sendiri telah memperoleh darinya dengan cuma-cuma, maka lakukanlah ini saudara dengan cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan. Perenungan hari ini saudara yang terkasih mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kita ini adalah utusan. Dan memang tuayan itu sungguh begitu banyak. Dan kita telah dipilih, kita terpilih menjadi utusannya untuk menggarap tuayan yang banyak itu. Dan dalam perutusan ini kita hendaknya fokus dalam melayani, tidak menyimpang kemana-mana. Karena pesan Yesus melalui Injil hari ini yang pertama harus kita ingat saudara. Pesan Injil hari ini untuk kita sebagai perutusan atau duta kerajaan sorga yang pertama, janganlah kamu menyimpang. Matius 10 ayat 5. Kita tidak menyimpang dari jalan kita. Kita fokus dalam pelayanan. Dan yang kedua, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 ayat 6. Bukan menarik domba yang telah aktif di gereja untuk masuk ke gereja kita. Jika demikian, kita mencuri domba saudara. Yang ketiga saudaraku yang harus diperhatikan adalah dikatakan dalam perutusan ini, pergilah dan beritakanlah kerajaan sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Bukannya kita menyampaikan berita-berita hoax atau menggosip saudara. Dan juga kita tidak saling menghakimi. Dan keempat, hantarkan mereka kepada Tuhan dalam doa untuk memperoleh pemulihan dan kesembuhan. Lakukanlah dengan penuh kerelaan dan penuh kerendahan hati. Karena kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 8. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita sekarang saudara? Sudahkah kita secara pribadi di antara kita sudah mengabarkan Injil kerajaan sorga kepada banyak orang, supaya mereka mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, Mesias dan Juru Selamat, yang mereka dikatakan orang berdosa itu, agar mereka dapat percaya kepadanya? Mari saudaraku yang terkasih, kita mau tanggapi perutusan Tuhan Yesus ini dengan hati yang bergembira dan semangat penuh sukacita. Yesus Tuhan, kami mau Engkau utus, urapi kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu menjalani perutusan ini sesuai kehendak Engkau, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom alaikum.